perkenalkan, nama saya Della Meliska dengan NIM 211041748 dari kelas Manajemen 4. Di sini saya akan menjelaskan resume dari kedudukan manusia dalam organisasi. A. Hakikat manusia. Nawawi 2005 mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang kompleks dan unik, dan diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak dapat berdiri sendiri. Substansi pertama disebut tubuh fisik atau jasmani sebagai unsur materi. Sedangkan substansi kedua disebut jiwa, roh atau psikis yang bersifat non-materi. Tanpa keterpaduan itu, wujudnya bukan manusia tetapi mayat atau jenazah. Dalam keadaan seperti itu, tidak satu pun fungsi manusiawi yang dijalankannya. Selanjutnya dikatakan Nawawi 2007 bahwa dalam keterpaduan kedua substansi itu manusia menjalani hidup dan kehidupan yang kompleks dan unik. Salah satu keunikan yang mendasar adalah kehidupan yang dibekali dengan hakikat manusia atau manusiawi yang terdiri dari 1. Hakikat individu, 2. Hakikat sosialitas, 3. Hakikat moralitas. 1. Hakikat individu. Setiap individu menyadari identitasnya yang tidak sama secara fisik dan psikis dari individu yang lain. Jalan dari gaya pun tidak sama, demikian pula kemampuan psikis atau jiwa berupa bakat, inisiatif, kreativitas, proses berpikir, dan sifat-sifat kepribadian. Ringan, pemarah, pendiam, dan lain-lain tidaklah sama satu dengan yang lain. Dalam ketidaksamaan itu, setiap manusia tampil sebagai individualitas dan memerlukan perlakuan sesuai individualitasnya masing-masing. Ini berarti setiap individu tidak menginginkan dirinya dihargai karena orang lain, tetapi dia menginginkan dihargai karena dirinya sendiri. Yang kedua, hakikat sosialitas. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakikat sosialitas atau kebersamaan berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi. Kecenderungan ini yang mendorong manusia hidup berkelompok yang disebut masyarakat. Kecenderungan itu dilakukan manusia juga membentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mencapai tujuan bersama dan disebut organisasi. Dengan kata lain, organisasi sebagai bentuk perwujudan hakikat sosial manusia terbentuk karena sejumlah individu yang memiliki kepentingan yang sama, bersepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan cita-cita yang sama. Yang ketiga, hakikat moralitas. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mewakili hakikat moralitas berupa kecenderungan pada norma-norma dan nilai-nilai yang memungkinkan hidup sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Kecenderungan pada norma-norma ini yang mendasari kemampuan manusia untuk mengenali batas-batas yang harus dihormati dan diwujudkannya untuk dapat hidup bersama di dalam masyarakat, termasuk juga dalam bentuk organisasi. Norma-norma inilah sangat bagus pengaruhnya dalam aktivitas manusia dari kemanusiaan di dalam mewujudkannya eksistensinya. Pada prinsipnya, setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya. Menurut Nawawi 2005, kebutuhan manusia ada 3 macam, yakni 1. Kebutuhan fisik atau jasmani, yang kedua kebutuhan psikologis, dan yang ketiga kebutuhan spiritual. Nawawi menganalisis hakikat manusia dari sisi manusia sebagai makhluk politik, manusia sebagai makhluk ekonomi, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk individu.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih.